Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah SPD SDGR, CKP Angkatan 11 kelas 286 Kabupaten Probolinggo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 2.1. Ingatlah satu persatu siswa di kelas kita bagaimana karakteristiknya setiap anak di kelas. Tahukah kita apa kekuatan mereka, bagaimana gaya belajar mereka, apa minat mereka, siapakah yang memiliki keterampilan menghitung paling baik di kelas, siapakah yang sebaliknya, siapakah yang paling menyukai kegiatan kelompok, siapakah yang justru selalu menghindar saat bekerja kelompok, siapakah yang level membacanya paling tinggi, siapakah yang masih perlu dibantu untuk meningkatkan keterampilan memahami bacaan mereka. Siapakah yang paling senang menulis dan siapakah yang senang berbicara. Setiap harinya tanpa disadari guru dihadapkan pada keragaman yang banyak sekali bentuknya, sehingga seringkali mereka harus melakukan banyak pekerjaan atau membuat keputusan dalam satu waktu. Misalnya, saat mengajar di kelas, seorang guru mungkin harus membantu satu muridnya yang kesulitan, namun di saat yang sama harus mengatur cara bagaimana agar saat ia membantu murid tersebut, kelasnya tetap dapat berlangsung dengan kondusif. Dalam kesehariannya, guru akan senantiasa melakukan hal ini, sehingga kemampuan untuk multitasking ini secara natural sebenarnya dimiliki oleh guru. Kemampuan ini banyak yang tidak disadari oleh para guru, karena begitu alaminya hal ini terjadi di kelas dan betapa terbiasanya guru menghadapi tantangan ini. Semua usaha tersebut tentunya dilakukan oleh guru dengan tujuan untuk memastikan setiap murid di kelasnya sukses dalam proses pembelajarannya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Miskonsepsi. Guru harus mengajar dengan 32 cara yang berbeda untuk mengajar 32 orang murid. Guru harus memperbanyak jumlah soal untuk murid yang lebih cepat bekerja dibandingkan yang lain. Guru harus mengelompokkan yang pintar dengan yang pintar dan yang kurang dengan yang kurang. Karakteristik tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, manajemen kelas yang efektif, penilaian berkelanjutan. Aspek kebutuhan murid. Pertama, kesiapan belajar, readiness, minat belajar, profil belajar. Kesiapan belajar. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan, namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Kesiapan belajar ada beberapa hal. Minat murid. Minat murid merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Tujuan pembelajaran berbasis minat. Pertama, membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan
mereka sendiri untuk belajar. Mendemonstrasikan keterhubungan antar semua pembelajaran. Menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari yang kurang atau yang dikenal atau baru bagi mereka. Meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Cara untuk menarik minat murid. Menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid, misalnya dengan humor, menciptakan kejutan-kejutan dan sebagainya. Menciptakan konten pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid. Mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid. Menciptakan kesiapan belajar untuk memecahkan persoalan problem-based learning. Contoh cara mengetahui minat murid. Ibu Tuti ingin mengajarkan murid-muridnya keterampilan membuat teks prosedur. Setelah selesai mendiskusikan tentang apa dan bagaimana membuat teks prosedur, Bu Tuti lalu meminta murid berlatih membuat sendiri teks prosedur tersebut. Setiap murid diperbolehkan untuk menulis dengan topik sesuai dengan minat mereka. Anak yang memiliki minat terhadap memasak boleh membuat teks prosedur tentang bagaimana cara memasak makanan tertentu. Murid yang memiliki minat terhadap kerajinan tangan boleh membuat teks prosedur tentang membuat suatu produk kerajinan tangan tertentu dan sebagainya. Keterampilan yang dilatih tetap sama, yaitu membuat teks prosedur walaupun topiknya mungkin berbeda. Profil belajar mengacu pada cara individu yang paling baik belajar. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Profil belajar ada 3. Yang pertama visual, audio, dan kinestetik. Yang visual belajar dengan cara melihat, misalnya melalui materi berupa gambar, menampilkan diagram peta, catatan, dan lain-lain. Audio, belajar dengan cara mendengar, misalnya mendengarkan musik, mendengarkan penjelasan guru. Kinestetik, belajar sambil melakukan kegiatan, misalnya kegiatan praktikum, membersihkan lingkungan sekolah, dan sebagainya. Contoh cara mengetahui profil belajar. Pak Neon akan mengajar pelajaran IPA dengan tujuan pembelajaran yaitu agar murid dapat mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang habitat makhluk hidup. Berdasarkan identifikasi yang ia lakukan, Pak Neon telah mengetahui bahwa sebagian muridnya adalah pembelajar visual. Sebagian lagi adalah pembelajar auditori dan pembelajar kinestetik. Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid-muridnya tersebut, Pak Neon lalu memutuskan untuk melakukan beberapa soal saat mengajar Pak Neon. Pertama, menggunakan banyak gambar atau alat bantu visual saat menjelaskan. Yang kedua, menyediakan video yang dilengkapi penjelasan lisan yang dapat diakses oleh guru. Membuat beberapa sudut belajar atau display yang ditempel di tempat-tempat berbeda untuk memberikan kesempatan murid bergerak saat mengakses informasi. Contoh cara mengetahui profil belajar. Saat memberikan tugas, Pak Neon memperbolehkan murid-muridnya memilih cara mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang habitat makhluk hidup. Murid boleh menunjukkan pemahaman dalam bentuk gambar, rekaman wawancara, maupun performan atau role play. Strategi pembelajaran berdiferensiasi. Ada konten, proses, dan produk. Yang konten, materi yang akan diajarkan oleh guru kepada siswa dapat dilihat dari tingkat kesiapan siswa, minat belajar, dan gaya belajar siswa. Proses, cara yang dilakukan guru dalam memenuhi kebutuhan murid, misalnya dengan mandiri, berkelompok, menggunakan metode dan media yang bervariasi. Produk, tagihan unjuk kerja hasil pekerjaan siswa yang dibuatnya sesuai dengan minatnya. Keterkaitan antar materi.
Keterkaitan antar materi 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Filosofi Ki HD pendidikan adalah menuntun segala kodrat anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Tugas guru adalah memfasilitasi proses pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan murid sehingga murid dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan kodratnya masing-masing. 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Guru dapat menyajikan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan murid yang beragam, mulai dari kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru telah mengakomodir pembelajaran sesuai dengan kodrat anak. 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan antar materi dengan 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Nilai guru penggerak, mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid, peran menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid agar dapat mewujudkan pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan murid yang beragam. Dan sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus memetakan kebutuhan murid mulai dari kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Keterkaitan antara materi 1.3 Visi Guru Penggerak dengan 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Dalam melahirkan visi, guru dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan alur bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Pembelajaran berdiferensiasi. Dalam mengidentifikasikan kebutuhan belajar murid, guru dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu berbasis kekuatan, potensi, minat, gaya belajar murid, sehingga pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi dalam memenuhi kebutuhan murid yang beragam. Keterkaitan antara materi 1.4 Budaya Positif dengan 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Budaya positif dapat tertanam dalam diri murid jika guru berada pada posisi kontrol. Sebagai manajer, murid merasa dihargai sehingga muncul motivasi dalam dirinya untuk mematuhi keyakinan kelas atau sekolah yang telah disepakati bersama. 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru dan murid harus menjunjung nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati pada saat membuat keyakinan kelas, sehingga dalam proses pembelajaran tidak ada gap antar murid dan pembelajaran berdiferensiasi berjalan secara optimal. Kesimpulannya, pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu wujud dari filosofi pemikiran Ki HD, yaitu pembelajaran yang sesuai dengan kodrat anak. Kedua, sebagai pemimpin pembelajaran adalah dalam menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, guru harus memiliki nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Ketiga, dalam melahirkan visi, guru harus mempertimbangkan kebutuhan murid yang beragam, sehingga visi dapat terwujud dengan optimal. Keempat, menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama merupakan salah satu prinsip dari pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.